Vario 125 KZR nggak kuat nanjak. Waduh, ini gimana ini ya? Jadi aku nemu satu komenan ya. Di sini penggunanya dari Harry ya. Nah, ini tuh Vario 125-nya itu kalau diajak nanjak itu ngeden banget. Terus dia nanya, roller 18 gram standarnya mau diganti ke 15 gram atau langsung ke 14 gram. Soalnya Vario 125 LED bawaannya kan 15 gram, itu memang betul. Terus ada rekomendasi lagi nggak ganti Persivity atau Persentrinya? Makasih Bang. Ya. Jujur aja, ini kita asumsikan bahwa standar ya, bener-bener standar pabrikan dan belum pernah diapa-apain. Ya, standar. Oke. Kemudian untuk kita mulai dari rollernya dulu ya. Roller itu standarnya KZR adalah 18 gram. Ya, kalau langsung dibawa 14 gram, sumpah itu pasti nggak bakalan enak banget, jamin ya. Rekomendasinya aku ya, itu bisa pakai di 16 gram dulu. Ya, ini rekomendasinya ya. Tapi kalau ngerasa kurang, baru pakai di 15 gram. Ya. Nah, di antara yang di sini ya, ini yang paling aku rekomendasiin yang pertama. Udah pasti di 16 gram. Berikutnya baru di 15 gram kalau dirasa yang 16 gram ini gak kurang enak lah, seperti itu ya. Jadi pakai bisa di 15 gram. Jadi opsinya cuma ini aja kalau dari aku. Oke. Nah, terus lanjut ke rekomendasi Persivity atau Persentrinya. Nah, kalau Persivity ya, aku ada dua opsi. Di sini kalian bisa pakai yang 1000 RPM ya, nggak lebih ya, atau kalian masih bisa menggunakan yang standar dari pabrikan. Opsinya dua ini aja gitu loh. Tapi kalau yang aku rekomendasikan itu sudah pasti yang ini yang pertama, 1000 RPM itu udah pasti, atau ini yang kedua ya, seperti itu. Jangan sekali-sekali kalau sudah yang untuk tanjakan ya, sekalipun itu kalau misal motormu sudah di tune up ya, kalau bore up bisa sih di 1500, tapi aku sama sekali tidak ada rekomendasi di sini. Pengecualian memang sudah bore up-nya itu udah memang full banget ya, ini masih oke ya, ini opsional. Jika bore up ya, seperti itu. Tapi kalau mesin kalian standar, gunakan aja yang 1000 RPM atau standar dari pabrikan ya. Kalaupun standar pabrikan, saranku beli yang baru ya, jangan pakai yang lama ya, pakai yang baru supaya ya hasilnya lebih oke. Berikutnya dari Persentri ya, atau per kampas ganda. Rekomendasi dari aku ya, itu sudah pasti di 1000 RPM, fix, no debat ya. Udah, opsinya cuma satu aja, nggak ada yang lain. Jangan kalian pakai yang standar atau pakai yang di atas 1000 ya. RPM ya, jangan pakai di atas 1000. Ini kodenya di atas 1000 ya, lebih besar di atas 1000 maksudnya. Jadi jangan. Jadi ini aku tidak rekomendasikan. Pakainya di 1000 RPM. Seperti itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk yang Persentri ini supaya tenaga yang dihasilkan itu bisa digigit sama kampasnya. Jadi ini kombinasinya harus sudah enak ya, harusnya. Jadi kalau aku sudah pasti di pakai 16 gram atau opsinya di 15 gram. Kemudian Persivity-nya di angka 1000 atau opsionalnya di standar ya 1000 RPM, 1500 RPM untuk yang di bagian bore up. Persentrinya sudah pasti di sini aja ya, hanya di 1000 RPM. Seperti itu, jangan pakai yang standar, jangan pakai yang di atas 1000. Oke. Nah, gimana kalau yang lainnya ya? Kalau yang lainnya itu sebenarnya bisa ya. Kalau puli itu kalian bisa pakai yang aftermarket
tapi tipenya harus yang akselerasi. Gitu ya. Kenapa seperti itu ya? Ini contoh aja ya. Ini puli ya, ini puli dari TDR. Ini tipenya adalah akselerasi. Jadinya untuk nanjak itu bakalan jauh lebih enak lagi ya. Karena akselerasi kalian itu pasti ditambah gitu. Walaupun power mesin juga ya nggak ngefek, karena kan power mesin tetap aja. Jadi pulinya ini bukan harus sih, opsional diganti ya. Kalau kalian memang ada budget seperti itu. Lalu ada juga yang namanya clutch atau kampas ganda atau koplingnya seperti itu ya. Nah, untuk koplingnya sendiri sama. Kita pakai yang dari aftermarket, contohnya dari TDR seperti ini ya. Sama. Cuman bedanya kalau yang TDR itu ini kan ada persentrinya ya. Persentrinya itu diganti dengan yang ini. Karena persentri bawaan dari sport class ini memang sedikit lebih keras ya. Jadinya lebih baik pakai yang 1000 rpm yang di sini diganti ya, seperti itu. Nah, ini aku tulis dulu, contohnya adalah TDR itu ya. Ini sekali lagi ini opsional ya, opsionalnya aja. Kemudian ada juga yang namanya V-belt. Nah, untuk V-beltnya ini ya, kalau memang pakai tanjakan aku bisa saranin pakai yang Kevlar seperti ini ya. Untuk yang Kevlar ini karena memang untuk tahan panasnya jauh lebih bagus. Dan juga dia untuk akselerasinya lebih baik gitu. Ya, ini opsional juga pokoknya. Jadi kalau kalian cuma pengen ganti roller persentri itu bisa. Tapi lebih bagus kalau ditambahin dengan V-belt. Kalau kalian tambahin puli sama clutchnya ini pastinya lebih oke. Selain CVT ada juga yang namanya mesin ya. Nah, mesin ini juga berpengaruh, apalagi sudah mesinnya tua ya. Ya perlu diperhatiin juga pasti dari blok plus silindernya. Karena ya ini kalau kotor ya nggak bagus juga gitu loh. Terus juga yang namanya klep plus spare klep. Ini kalau sudah dol, keok, udah atau nggak kotor ya percuma juga gitu loh ya. Kemudian juga dari busi dicek ya, businya masih bagus apa enggak. Terus dari BBM. Nah, ini karena lagi marak-maraknya nih BBM nih ya. Kalau BBM yang kotor ya semua ini bakalan kotor gitu ya. Jadi kalau mesin kurang lebih seperti ini ya. Terus satu lagi ada juga yang namanya ban. Tapi lebih concernnya adalah di tekanannya. Harus pas ya. Jadi untuk tekanan bannya itu disesuaikan dengan ukuran bannya juga ya. Terus juga dari BB rider atau penumpang. Ya, seperti itu ya. Dan pastikan juga bannya nggak habis ya, supaya kalau kalian pakai juga nggak nggak selip seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah untuk saranku ya untuk Bro Hori yang lagi kesulitan dengan motornya ya, Vario 125 R kondisi standar untuk tanjakan yang ngeden. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk jawabannya aku. Kita sudah selesai. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.